Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara membuat project baru di KineMaster. Kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, ini tampilan awal aplikasi KineMaster kita. Nah, untuk membuat project baru, silahkan teman-teman klik yang buat baru. Oke, kita langsung masuk ke klik buat baru. Nah teman-teman, kalau di versi sebelumnya, ketika kita masuk klik buat baru itu, di tampilannya itu kan ada aspek rasio ya. Aspek rasio yang akan dipilih oleh kita tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya kebutuhan kita adalah kita untuk upload di YouTube, kemudian di Facebook dan lain-lain, ini yang umum kita gunakan adalah yang 16:9. Ini layar berarti layar kita portrait landscape sehingga full screen untuk Android. Nah, kemudian ada juga aspek rasio yang ini. Nah, ini bisa digunakan teman-teman untuk misalnya Insta Story, kemudian dan lain-lain ya. Silahkan sesuaikan kebutuhan. Kalau ini misalnya untuk Instagram, kemudian ini juga. Nah, ini aspek-aspek rasio ini bisa dipakai sesuai kebutuhan kita. Nah, sekarang saya akan gunakan aspek rasio yang 16:9. Nah, ketika kita klik aspek rasio, sekarang nggak langsung otomatis masuk ke project baru ya, tapi kita harus klik berikutnya. Ini harus diklik, teman-teman nggak usah bingung, klik berikutnya baru dia masuk ke tampilan awalnya begini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita masuk ke project baru. Karena aspek rasio yang dipilih adalah 16:9, otomatis di sini teman-teman sudah terlihat adalah full screen begini. Beda ceritanya kalau kita pilih aspek rasionya juga berbeda. Misalnya kita 1:1, kita berikutnya, maka nanti tampilannya begini. Kita lihat tampilannya begini, ini kosong. Nah, ini space pekerjaan kita di sini. Begitupun yang lainnya ya. Begitupun misalnya ketika kita pilih aspek rasionya yang portrait nih, yang 9:16. Nah, maka nanti tampilannya begini. Oke, nah begini ya. Ini kosong. Jadi nanti kita editnya di sini. Oke, begitu teman-teman untuk aspek rasio. Kita langsung saja kita kembali ke aspek rasio yang tadi. Sebentar. Nah, 16:9. Nah, ini di KineMaster untuk memulai pekerjaan kita harus klik dulu media. Media ini adalah sebagai latar dari pekerjaan kita, dari project kita. Kita klik media. Nah, di sini tadi ketika kita memilih cara menampil modus peramban media, ini saya tampilannya full, memilihnya lebih mudah karena kita tadi tampilan medianya kita aktifkan sehingga full begini. Kalau teman-teman tidak diaktifkan, teman-teman tampilan ininya tidak akan full begini, hanya seperti ini. Kemudian di sininya adalah tampilan KineMasternya ya. Oke, kita pilih ini. Nah, di sini di media latar pekerjaan kita bisa memilih latar ini berupa gambar. Kita coba lihat, bentar. Kita klik yang gambar. Nah, teman-teman, gambar ini kita klik. Nah, gambar ini yang ada di KineMaster. Teman-teman bisa mengunduh latar ini ada. Kalau yang defaultnya adalah warna-warna polos, ada juga yang background yang ini ya, background nah seperti ini. Tapi kalau
Kita ke pekerjaan tadi lagi. Nah, ini bisa dipilih seperti ini. Teman-teman juga bisa menambah latar-latar yang lain. Kita delete dulu. Misalnya dengan warna hitam, misal seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sudah muncul, bisa juga bentuk, kalau ini kan bentuk screen latarnya polos gitu ya, warna polos, warna hitam. Bisa juga bentuk background yang sudah ada desainnya, templatenya, atau bisa dalam bentuk video. Jadi layar kita itu bisa dalam bentuk video juga, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman kita lihat ke atas. Di sini ada titik 3. Titik 3 ini adalah fitur apa? Kita coba klik. Nah, di sini ada duplikasi. Duplikasi sebagai lapisan. Jadi, maksudnya ini adalah kita bisa menduplikasi latar yang sekarang sedang aktif nih. Kita sedang aktifkan ini timeline kita yang latar tadi warna kuning sedang aktif. Kita bisa ketika kita klik yang ini mengaktifkan yang bawah, maka kita ketika kita klik titik 3, kita bisa menduplikasi pekerjaan kita yang ini, latar media kita yang latar ini ya. Atau sebagai bisa menduplikasinya ke kanan kita ke sini untuk duplikasi, sedangkan duplikasi lapisan nanti kita menduplikasinya ke bawah, ke lapisan di bawah. Oke. Kemudian teman-teman di sini juga ada tanda panah melingkar ya. Ada tanda panah melingkar. Kalau kita sering di Microsoft itu kan dia undo, kemudian ada di bawahnya itu ada redo. Nah, sama aja. Undo, redo itu kembali ataupun kembali ke sebelumnya ataupun ke setelahnya ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya di bawah ada tanda sampah. Jadi ketika kita mengaktifkan yang ada di timeline kita, apapun itu yang kita aktifkan, maka kita bisa menghapusnya. Tong sampah ini untuk menghapus yang ada di yang kita aktifkan tadi. Kemudian di sini di bawahnya ada lapisan. Teman-teman, ini adalah nanti di pekerjaan kita ini ada di bawah sini ada tampil banyak lapisan. Oke, seperti ini. Kita sekarang ke sebelah kanan. Nah, kalau kita sudah menambahkan media tadi, media pekerjaan kita bisa menggantinya ya teman-teman ya. Ini kan warnanya hitam. Kita bisa menggantinya dengan warna yang lain, bisa mengganti juga dengan bentuk video dan lain-lain. Nah, di sini kalau mau mengganti warna lain, kita tinggal klik aja. Kita klik yang ini. Klik, misalnya diganti menjadi warna kuning. Nah, bisa banget ya seperti ini. Kemudian nah, teman-teman, di sini di timeline kita ini ada tanda garis merah. Nah, garis merah posisinya saat ini ada di detik 000000, jam 00, menit, detik dan seterusnya. Nah, ini bisa digeser-geser teman-teman. Ini bisa geser ke kiri ke kanan. Kita pastikan ketika kita mau memasukkan media apapun, maka kita perhatikan timelinenya. Timeline kita misalnya mau memasukkan media, mau memasukkan lapisan, maka perhatikan posisi garis merah ini. Kita mau menyimpannya di detik berapa. Nah, oke, kita masuk ke sini, lapisan. Ini kan ada media utama sebagai base pekerjaan kita atau background pekerjaan kita, latar ya, kemudian ada media, ada audio, ada rec. Nah, kita ke lapisan dulu. Lapisan, di lapisan ada apa saja? Kita klik lapisan. Oke, kita lihat di lapisan kita ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, dan ada tulis tangan. Ini semua bisa kita gunakan dengan fungsi yang berbeda pastinya.
Nah, kita klik media. Teman-teman, kita lihat timeline kita berada di detik 00. Kita tambahkan lapisan. Nah, kita tambahkan media. Nah, kita media ini bisa berupa gambar, bisa berupa video, seperti itu ya. Misalnya saya mau menambahkan medianya berupa video, misal. Teman-teman lihat nggak sih saya ngeklik mana? Sebentar. Saya aktifkan dulu kursornya. Nah, kita klik media. Klik media, kemudian saya tambahkan lapisannya. Misalnya saya tambahkan di sini. Nah, ini yang bentuk video ya. Saya misalnya tambahkan mana ya? Ini. Oke, saya tambahkan ini. Ini bentuk video selama berapa detik ya. Saya juga akan menambahkan. Nah, di lapisan ini teman-teman bisa menambahkan sebanyak yang tadi di informasi apa namanya? Di informasi di awal yang kemampuan perangkat kita mampu menambahkan berapa lapisan. Tadi kan di informasi di awal banget yang ada 2K, yang ada 1080 atau 1440 piksel, itu ada kita bisa menambahkan berapa lapisan ke bawah ini. Nah, maka di sini saya akan menambahkan itu disesuaikan dengan perangkat ya. Saya akan menambahkan misalnya saya menambahkan juga ini, klik dulu oke. Yang barusan saya ini adalah ini. Oke, ini saya akan menambahkan juga gambar. Nih dari media ini saya tambahkan gambar. Misalnya saya mau menambahkan ini, gambar ini. Oke, nah ini teman-teman tampilan gambarnya. Sebenarnya sih enaknya backgroundnya itu warna hitam ya, biar tidak mengganggu. Coba teman-teman perhatikan. Di sini gambar ini ada di detik ke 1,5, hampir detik kedua, karena tadi saya timelinenya ini yang garis merahnya ini saya simpan di detik ini. Nah, ini makanya foto ini pun munculnya mulainya nanti di sini. Ini bisa digeserkan ya teman-teman, kita klik di tempat bebas di layar manapun, kemudian kita tekan yang gambar foto yang barusan ditambahkan. Nah, ini bisa digeser ke detik berapapun yang kita mau. Misalnya saya ke detik awal atau ke detik misalnya ini. Oke, begini misalnya. Nah, teman-teman, kemudian yang layar kuning saya ganti hitam aja ya biar enak. Oke. Nah, yang media background kita yang sedang aktif yang kuning sekarang ini, yang kuning. Nah, ini teman-teman bisa tarik background kita, itu bisa tarik ke menit berapapun yang kita ke detik atau menit yang kita butuhkan. Misalnya saya ke detik 15 misalnya, tarik sampai 15 detik. Maka nanti pekerjaan kita adalah bisa di save itu 15 detik. Nah, ini coba kita putar. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita berhentikan. Nah, begini teman-teman, ini bisa digeser-geser ya. Kalau kita mau ini layar yang lapisan di bawah ini kita geser-geser saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita sudah menambahkan, kemudian kita klik media lagi, klik lapisan, kita nanti ada efek. Nah, efek-efek ini teman-teman, kita bisa mengatur efek-efek ini. Nanti efek ini misalnya efek, bentar saya potong di sini dulu. Ini yang menit berikutnya saya tambah, saya coba duplikasi deh. Nah di sini teman-teman di yang tanda plus antar. Nah, di sini di antar
di antara media background yang satu ke background berikutnya, ini kita bisa menambahkan efek. Kita klik efeknya, kita klik yang tambah ini yang sekarang jadi berwarna merah. Nah, garis-garis ininya juga kita berada di detik 3:339. Nah, ini maka nanti akan ada muncul fitur efek transisi. Nah, kita mau antar itu tuh efeknya mau apa? Misalnya efeknya adalah melipat buku. Nah, kita coba lihat. Ini sudah ada efeknya melipat buku. It's nggak muncul ya, bentar. Kurang tarik. Kita coba lihat. Nggak terasa efek melipatnya. Nah, intinya seperti itu. Kita bisa menambahkan efek ini. Kita klik lagi, efeknya menjadi tidak ada misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, lapisan berikutnya adalah stiker. Teman-teman, di stiker ini kita klik yang stiker. Nah, yang ini ya. Kita klik stiker, maka di sini akan banyak karena saya sudah unduh, ini banyak stiker. Karena saya sudah mengunduhnya, atau kalau teman-teman di ininya di tampilan awal sebelum banyak mengunduh itu masih sedikit, maka kita tinggal ini aja tinggal unduh saja di mana, di toko aset, unduh sesuai kebutuhan. Tidak semuanya diunduh. Kenapa? Karena itu akan memberatkan memori handphone kita ya kalau semuanya diunduh, tapi unduh sesuai kebutuhan saja. Misalnya kita lagi butuh yang apa, maka unduhlah di situ. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teks. Nah, teman-teman bisa menambahkan teks di sini. Misalnya, terima kasih. Oke. Maka di sini muncul yang kuning nih, yang sedang aktif ini muncul kata terima kasih. Nah, ini kita menambahkan teks. Ketika kita klik yang teks, maka di sini pun akan muncul fitur-fitur baru di teks ini. Ini adalah untuk mengedit teks. Oke. Kemudian di sini muncul lagi yang ikon AA besar A kecil ini adalah untuk mengganti. Nah, di sini ada banyak untuk mengganti jenis font yang kita pakai. Kalau misalnya fontnya yang di tampilan kita masih standar, kita pun sama bisa mengunduhnya dari toko aset. Nah, teman-teman kalau butuh, oh iya saya butuh yang bentuk begini, kembali tidak semua, jangan semuanya diunduh ya, sesuai kebutuhan saja. Oke, itu untuk font. Kemudian di sini pun ketika klik yang lapisan teks ini akan ada muncul. Ada animasi. Nih, coba teks ini bisa keluar masuknya. Nah, memudar. Ada pop tuh, muncul kelihatan ya. Nah, terima kasih geser dari kanan, kemudian geser dari kiri. Nah, ini adalah animasi yang bisa kita gunakan untuk lapisan. Tidak hanya teks ya, tapi untuk semua lapisan. Oke. Tuh. Kemudian sekarang kita kembali ke lapisan. Di sini pun ada tulis tangan teman-teman. Nah, di tulis tangan ini ada banyak pengaturannya. Tulis tangan kita mau bentuk apa? Mau pakai pensil, mau pakai koas, mau pakai garis, mau menggunakan apa? Di sini tinggal pilih. Begitupun untuk warnanya. Nanti warna garisnya mau warna apa? Misalnya biru. Kita coba. Nah, seperti itu. Saya tadi bukan garis ya, tapi bentuk yang saya ini kan bentuk. Nah, kemudian misalnya kita mau garis. Nah, seperti ini. Oke, begitu ya. Nah, teman-teman, di sebelah kanan ini ada tanda centang bentuk segitiga ini ya. Ini adalah ketika dari step satu ke step berikutnya, untuk kembali ke tampilan awal adalah kita klik yang segitiga ini, klik. Nah, ini muncul lagi tampilan ini. Oke, kita delete saja yang hijau itu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian fitur yang berikutnya adalah audio. Kita kembalikan dulu timeline-nya kembali ke 0 aja.
Nah, audio teman-teman di sini ada musik, ada suara efek, ada rekam. Nah, teman-teman bisa memilihnya di sini. Ini musik yang sudah saya miliki. Nah, teman-teman pun kembali bisa mendownload di toko aset. Nah, kalau di sini misalnya saya gunakan ini. Kita dengarkan dulu. Bentar, kita coba dengarkan. Nah, musiknya seperti ini. Kita bisa memilih dulu, mencoba dulu. Nah, ini begini. Nah, seperti ini ya. Kalau efek ini bisa juga kita menambahkan suara, misalnya suara gitar. Namanya efek, kita biasanya nggak lama. Ada efek misalnya ngetik, ada efek hujan. Nah, suara hujan ya. Seperti itu ya. Ini bisa teman-teman download di mana, di aset, toko aset ya. Nah, kemudian ini kan baru kita ngecek suaranya saja. Kita kembali ke musik. Nah, untuk menambahkan ke project kita klik tambah. Maka dia nih 80 fashion ya. Ada langsung tampil di lapisan kita. Oke, seperti ini. Menambahkan teks, kita keluar dari peramban audio, kita klik yang ini. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ketika kita sudah ada yang kelewat tadi, ketika kita sudah menambahkan media dan lapisan. Ketika menambahkan media ya, maka di sini akan ada tampil seperti ini, teman-teman. Bentar, ini tampil. Nah, di sini ada muncul tangkap. Nah, ini tangkap dan simpan. Nah, ini fitur-fitur di 5.0 itu, KineMaster 5.0 ada fitur baru ya, tangkap dan simpan. Misalnya kita lagi tampilan yang ini, maka kita bisa menangkap dan simpan. Bahasa ininya kalau di handphone kita biasanya screenshot ya. Nah, ini adalah fitur screenshot. Kalau kita klik tangkap dan simpan, maka akan muncul di galeri, di screenshot galeri atau tangkap. Nah, kemudian atau kita klik tangkap dan tambahkan sebagai klip. Kita coba lihat, maka nanti akan muncul di sini. Klip itu kan di sini sebagai apa namanya? Sebagai latar ya, latar pekerjaan kita. Kita coba. Nah, bertambah. Jadi ada ini. Kita kembali, kita hilangkan, kemudian kita cek lagi. Tangkap. Nah, sekarang muncul kan yang sedang ada di detik keempat. Poin 485 yang ini nih gambar, kemudian ada tulisan terima kasih. Kalau kita tangkap dan tambahkan sebagai lapisan, maka ini langsung ada di lapisan bawah pekerjaan kita. Nih, di sini ada tangkap dan simpan di lapisan ya, yang tanda kuning ini. Jadi seperti itu teman-teman, manfaat dari fitur tangkap screenshot ini. Kemudian di sini ada yang pengaturan. Nah, ini ada gear, ini gambar gear. Nah, ini pengaturan proyek. Ini teman-teman coba lihat. Di sini aktifkan saja volume induk otomatis. Kita aktifkan. Kemudian nih teman-teman, ada penguatan audio. Jadi ini tuh fungsinya kalau kita punya project itu kan musiknya kalau di off kan begini, suaranya tuh langsung 100%. Langsung A, B misalnya gitu. Enggak dari smooth dulu, dari apa namanya? Dari pelan ke yang 100% gitu ya. Tapi ini kalau di off kan langsung 100%, langsung suaranya menggelegar. Nah, kalau misalnya kita atur, nah kalau diatur maka nanti pelemahan audio
penguatan audio ini ketika di awal dia akan smooth dulu sampai 100%. Begitupun dengan yang penguatan audio, pengelemahan audio ini nanti hasil project kita di KineMaster itu di akhir itu nggak langsung tiba-tiba suara 100% langsung mati gitu ya. Tapi dia akan smooth mati, matinya itu pelan-pelan. Suaranya itu menghilangnya pelan-pelan. Begitupun dengan pengaturan audio videonya. Nah, videonya pun seperti itu, penguatan video, atau mau langsung gambarnya langsung muncul, atau misalnya dari redup dulu ke terang. Begitupun pelemahan audio di akhirnya misalnya jadi redup dari terang, lagi terang nih project kita, kemudian nanti meredup sampai selesai. Seperti itu. Itu fungsinya. Kita silang. Kemudian apalagi itu ya, sudah fiturnya. Nah, kalau ini teman-teman, kalau project kita, kalau ini kan projectnya baru 7 detik ya. Kalau project kita sampai 1 jam, 2 jam, berapa jam, maka kalau kita mau ke timeline akhir, mau ke video kita yang terakhir, maka ini klik yang ini. Kalau kita di awal nih, saya klik yang ini, langsung dia posisinya ke akhir. Nah, seperti ini ya. Ke akhir dari masing-masing ini nih, masing-masing media utama, background. Nah, kemudian ini kayaknya belum muncul, saya coba munculkan tambah lapisan lagi. Kita nanti mau menambah nih, saya mau nambah ini, menambah, ada green screen. Teman-teman, ini di sini kan ada tanda ketika kita klik lapisan, ada tanda garis, panah garis, ada agak melengkung. Ini adalah manfaatnya kita untuk mengatur. Nah, kalau yang ini untuk membesarkan, mengecilkan objek. Kemudian kalau yang ini memutar objek, kita putar. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini kan ada hijau. Teman-teman, ketika kita klik ini ada green screen-nya, ada warna blue screen dan lain-lain, ini akan muncul begini. Di lapisan ini akan muncul fitur kunci chroma, pemangkasan dan lain-lain. Ketika kita klik salah satu lapisan yang ada di project kita, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, salah satunya di sini kunci chroma. Kita klik kunci chroma, teman-teman. Ini ketika kita mengaktifkan kunci chroma, kita aktifkan. Nah, ini seperti ini. Maka si hijaunya, background dari gambar animasi orang tadi, backgroundnya akan si hijaunya akan ini ya. Nah, di sini bisa yang dikunci itu warna apa, karena tadi pakai green screen, maka yang mati nanti green screennya. Oke, bentar, harusnya ini tidak begini, bentar ya. Bentar, mana? Kita mengaktifkan kunci chroma, kita aktifkan dulu. Bentar, ini kita ganti deh ininya, gambarnya. Misalnya yang ini. Itu bukan green screen. Bentar, saya cari yang green screen. Nah, ini saya pun dari Canva bisa ya. Ini yang green, saya buat green screen dari Canva. Uang, nah koin. Kita buang green screen, kita klik kunci chroma, kita aktifkan kunci chromanya. Nah, ketika diaktifkan kunci chroma, oh, ini tampilan maskernya aktif, harusnya jangan diaktifkan. Nah, jadi si koinnya warnanya warna aslinya. Nah, ini teman-teman, ini kan harusnya koinnya warna emas ya. Nah, ini bisa kita atur kunci chromanya, kita atur kurvanya.
kita yang atas ini adalah untuk mengatur objeknya supaya lebih terang atau lebih gelap. Nih kita atur-atur saja, geser-geser. Sedangkan yang bawah adalah untuk mengatur green screen-nya. Kita mau lebih bersih. Nah, ini kita geser ke sini, green screen-nya muncul. Nah, semakin ke sini maka green screen-nya menghilang. Oke, kita misalnya seperti ini. Masih ada green screen-nya ya? Belum rapi. Nah, ini udah nggak kelihatan. Seperti itu teman-teman. Itu adalah fitur dari kunci Chroma. Oke, kita kembali. Oke. Nah, ini kemudian kita klik dulu salah satu lapisan, misalnya terima kasih. Kita klik yang ini aja. Yang koin ya. Nah, ini teman-teman di sini ada muncul fitur pemangkasan. Ini pemangkasan artinya pemangkasan ini nih teman-teman, coba lihat ada di tiap sudutnya ada siku-siku. Ini kita bisa memangkasnya nih. Karena gambarnya begini ya, jadi saya nggak kelihatan. Nah, berarti uang koinnya jadi segini. Bisa pangkas dari sebelah kirinya juga sama. Nah, saya misalnya pangkas segini aja. Tampilannya segini, tapi nanti muter dia harus agak luas. Nah, seperti ini. Atau ini tanda ini, atau di sini pun di pemangkasan ada fitur, ada kita bisa klik topeng. Nah, ini topeng ini adalah untuk membentuk objek kita mau seperti apa. Harusnya yang foto deh, biar kelihatan perbedaannya. Oke, kita klik pemangkasan, kemudian kita aktifkan topengnya. Nah, di sini kita nanti akan muncul pilihan bentuk. Bentar, ini posisinya ke belakang kan biar kelihatan topengnya. Bentar, ini mundurkan saja, pindah ke belakang. Oke, kita klik yang foto tadi, lapisan foto, kemudian kita pemangkasan. Nah, ini si foto ini, si gambar ini bisa kita bentuk. Fotonya misalnya saya besarkan, bentar, saya besarkan segini, atau mau di full screen kan juga boleh. Nah, teman-teman ketika klik objek yang ada di lapisan, kita bisa nanti akan muncul ini tanda ini. Nah, di sini bagi layar, di sini ada full screen. Nah, seperti ini teman-teman. Atau di sini juga bisa bagi layarnya yang bagian bawah atau bagian atas saja yang mau saya tampilkan. Atau misalnya dibagi dua, kiri dan kanan. Nah, seperti itu untuk fitur bagi layar. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi, apa namanya, kita klik dulu fotonya, kita kembali ke pemangkasan. Nah, di fitur pemangkasan ini, karena bagi layarnya tadi sudah kita off-kan dulu bagi layarnya. Pemangkasan. Nah, kalau kita klik yang bentuk, kita coba lihat, perhatikan layar ininya. Kalau saya pilih yang bentuk ini, bentuk lingkarannya rounded. Nah, lingkarannya pinggir-pinggirnya melengkung. Atau kita mau pilih yang bentuk ini, atau kita pilih klik bentuk segitiga atau segitiga sama kaki. Nah, posisinya begini dan seterusnya. Begini, ini untuk pemangkasan ya, topeng, pemangkasan yang topeng. Saya misalnya ini, kalau saya klik yang lingkaran ini atau oval, maka di sini teman-teman akan muncul. Nah, di pemangkasan itu akan muncul juga ini fitur bulu. Artinya di pinggir-pinggirnya itu nggak tegas begini ya, tapi agak nih. Nah, seperti ini. Jadi agak ngeblur gitu. Nah, ini kita bisa mengaturnya juga. Atau mau cut seperti ini, garisnya tegas. Atau mau membulu begini. Oke, begitu. Kemudian apalagi yang belum? Misalnya yang ini adalah, nah, alpha. Alpha ini adalah fungsi dari fitur kita mengatur opasitas dari objek. Ini fotonya. Nah, fotonya saya
Nih, fotonya di transparansi ya mungkin ya, kalau kita di aplikasi yang lain itu transparansi. Di sini pun ada. Kita mau transparansi misalnya agak ada ditransparankan atau tetap tegas 100%. Itu. Kemudian apalagi kita nanti akan filter warna. Nah, ini teman-teman bisa. Nah, seperti ini. Kemudian nanti muncul lagi juga fitur penyesuaian. Ini kita bisa mengaturnya. Nah, kita bisa mengatur ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Atau misalnya menyampur dan lain-lain. Ini ada banyak fitur ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Apalagi yang belum nih? Ini musik sudah, saya mau coba. Nah teman-teman, ketika di lapisan ini kita klik misalnya musik, maka nanti akan muncul fitur lainnya lagi teman-teman. Nih di sini volume, kita bisa mengatur volume dari musik yang kita munculkan. Ini volume bisa sampai 200%, tapi kalau 100% sih selama musiknya bawaan dari ini aman. Atau kita bisa mengaturnya lebih kecil, misalnya untuk background dari video kita cukup dengan 10 atau apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga muncul, nah seperti ini. Atau misalnya kita klik lapisan musik, kita juga nih ada amplop volume. Nah ini teman-teman, di amplop volume ini kita bisa misalnya kita klik di sini, coba lihat yang garis merah vertikal itu. Di sini kita kalau pakai amplop ini ada fungsinya juga nih amplop ini. Ini misalnya kita klik di sini, kemudian kita kasih tanda plus, maka dari sini ke sini kita bisa mengaturnya. Misalnya di titik ini nih kita mau begini. Di titik ini 100%, nanti misalnya suaranya kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi sampai detik keempat misalnya. Ini suaranya mau sekian persen. Nah, ini bisa mengatur. Silahkan sesuaikan. Oke, kemudian nah saya ini aja amplop volumenya dinonaktifkan lagi, ke 100% kan lagi. Nah kemudian ketika klik ini juga, nah ini teman-teman bisa ada banyak yang lainnya ya, fitur-fitur yang lain nanti next ya. Kita ada pengubah suara, dua muka, alien, chipmunk, kemudian paduan suara dan lain-lain. Ini kita bisa atau ke normal lagi. Jadi musiknya musik yang suara berbeda atau suara kita ini direkam. Nah, di sini ada fitur suara kita teman-teman. Ini dimatikan dulu ininya, kita off-kan suaranya. Nah, di sini kita klik fitur. Nah, teman-teman, kita di sini ada fitur rec. Ketika kita mulai, misalnya saya nih bicara. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah, di sini ada suara kita yang barusan hasil rekaman. Ini hasil rekaman kita. Nah, suara kita kalau normal itu kan begini ya. Kalau normal kita cek dengan di play. Ini di sini di play. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah, seperti ini. Kita ulang. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop. Nah, teman-teman, kita bisa merubah suara kita sendiri. Kita klik rekaman suara kita, kemudian pengubah suara. Misalnya kita jadi suara chipmunk misalnya. Kita klik oke. Nah, seperti itu ya. Kita bisa mengubah suara kita. Silahkan sesuaikan. Mau dinormalkan lagi juga nggak masalah. Mana tadi suaranya? Pengubah suara.
ke normal lagi. Oke, normal suara asli. Seperti itu teman-teman. Coba kita klik. Ini tadi dimatikan, sekarang kita. Ini pekerjaannya ini amburadul. Jadi apa aja masuk ya, nggak apa-apa. Ini latihan. Oh iya, ini terima kasih, misalnya saya tadi sudah ngasih animasi belum ya? Oh, nah ini animasi searah putar jarum jam. Coba saya animasinya klik tingkatkan. Kemudian saya juga atur animasi keluarnya untuk tulisan terima kasih. Misalnya keluarnya geser ke atas, misal. Kita coba, kita besarkan dulu deh tulisan terima kasihnya. Nah, seperti ini. Teman-teman, kita kalau mau melihat pekerjaan kita klik, ini adalah play, tanda play, kita klik, coba kita lihat preview pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah, ya seperti ini kurang lebih. Kenapa fotonya nggak muncul ya? Coba kita lihat. Oh, karena fotonya tadi ditransparansi ya. Enggak juga. Coba fotonya tadi itu di itu kayaknya fotonya itu. Sebentar. Pemangkasan ya. Oh, dibentuk, jangan dibentuk. Pemangkasannya dinonaktifkan biar kita lihat fotonya seperti apa. Fotonya apa menyampur ya? Oh iya, ini nah hamparan, kita aktifkan hamparan. Ini normal saja fotonya ke belakangkan, mundurkan lagi. Nah misalnya begini. Fotonya kita mulai atur dari detik sekian aja munculnya. Kita play ya teman-teman ya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Oke, dengarkan musiknya seperti apa, background ininya, suaranya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah seperti ini teman-teman, musiknya nggak keluar karena tadi musiknya kita matikan. Kita klik yang musiknya, kemudian klik suara. Nah ini diaktifkan. Suara musiknya sebagai background itu tadi 26%, seperti apa suaranya, kita coba play lagi. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah seperti itu ya teman-teman, suaranya sudah mengecil, kemudian tadi di akhir kan mengecil tuh suaranya, tampilannya juga jadi menggelap. Nah karena tadi videonya kita atur di akhirnya pelemahan video ya, kemudian ya seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita rasa pekerjaan kita sudah selesai teman-teman, di sini ada tanda panah ke atas, ini adalah tanda kita mengekspor atau menyimpan pekerjaan kita. Kita klik ekspor. Nah, kalau pekerjaan kita mau kita simpan, teman-teman perhatikan dulu di sini ada resolusi, ada laju bit. Nah, karena punya saya tadi resolusinya sampai 4K, maka di sini ada pilihan 4K, ada 2K atau 1440 piksel atau di 1080 piksel dan seterusnya. Nah, kita pilih resolusi sangat berpengaruh terhadap berapa size dari memori kita. Nah, misalnya 1080 tuh udah bagus, diupload di YouTube juga sudah bagus, jelas gambarnya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur laju bit. 720 juga sih sebenarnya bisa ya. Tuh lihat, kalau 720 di sini
size-nya cuma 8 MB. Kalau kita pilih 1080 size-nya 9 MB. Kalau 2K jadi 34, 4K jadi 54 MB memori dari size dari ukuran dari file kita kalau diekspor. Apalagi laju bitnya misalnya nanti dinaikkan. Nah, di sini ini pula yang laju bit ini, tadi laju bingkai ya. Ini laju bit ini kita juga bisa mengaturnya semakin rendah laju bit. Nah, kemarin saya punya kasus laju bitnya cuma 7 kalau nggak salah, 27 apa berapa ya. Ternyata hasil ketika diupload di media di media sosial itu dia fotonya tuh kayak putus-putus gitu. Videonya itu musiknya nggak masalah tapi layarnya putus-putus. Nah, itu laju bitnya rendah. Nah, ini teman-teman laju bitnya bisa disesuaikan, dinaikkan. Nih, ini yang berpengaruh ya terhadap size file kita. Nah, laju bitnya misalnya jangan sampai terlalu tinggi juga, nanti ngehang itu handphone kita. Nah, cukup misalnya jangan terlalu rendah, maksimal seinilah setengahnya gitu ya. Nah, seperti ini laju bitnya saya atur di 31 atau 40 misalnya. Tuh ininya langsung naik 39 MB. Ininya jangan di 4K, saya 1080 aja. Ini juga 30 udah oke. Tinggal laju bitnya aja yang dinaikkan. Ini 15 MB dengan tadi video yang saya buat projectnya hanya 15 detik ya teman-teman, apa 14 tadi lupa. Nah, kalau misalnya 1 jam, 2 jam, 1 menit, 2 menit itu pasti berbeda, hasil ininya lebih tinggi lagi. Nah, ini sisa memori handphone saya masih ada 67,7 GB. Nah, jadi pastikan memorinya muat. Sisa dari handphone kita memorinya berapa. Kalau misalnya kita di sini 500 MB, handphone kita memorinya cuman 300, 400, maka tidak akan bisa disimpan pekerjaan kita, project kita. Makanya pastikan handphone kita memorinya cukup besar dibandingkan size project kita. Oke, begitu kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita coba putar dalam pakai pemutar video. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tuh, kan tadi cuma 15 detik memang. Seperti itu hasil project kita. Kacau, tapi itu hanya mengenalkan bagaimana fitur-fitur yang ada di KineMaster ini dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Silahkan, selamat belajar. Kemudian nanti kita ada project, ada tugas bagaimana membuat project di KineMaster. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.